Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizalul Haq dari kelas Visio 6A2 dengan NIM 19103010125. Di sini saya akan membuat video praktikum GPS. Di sini saya mendapatkan skenario 3 yang isinya itu seorang pasien perempuan umur 18 tahun dibawa ke rumah sakit mengeluhkan kedua tungkainya terasa lemah dan nyeri. Di awal gejala, pasien mengalami demam selama 7 hari, lalu semakin hari pasien merasa lemah, awalnya di ujung kaki, lalu naik ke paha. Lalu merasakan nyeri di sekujur tubuh saat demam, dan setelah demam turun, bagian tungkainya mengalami nyeri yang menetap. Pasien merasakan sepanjang hari, karena badannya terasa sakit semua. Pasien datang ke tukang pijat, namun belum juga membaik, dan baru ke rumah sakit setelah 8 minggu menderita kondisi tersebut. Karena makin lama kakinya semakin lemas, pasien akhirnya datang ke rumah sakit. Pemeriksaan lab menunjukkan peningkatan protein CRF pada hari pertama dirawat. Gejala bertambah dengan nafasnya mulai berat. Pasien dirujuk untuk rawat inap. Pasien dirujuk ke fisioterapi, lalu dilakukan pemeriksaan vital sign yang diperoleh. Untuk tekanan darahnya 130/90 mmHg. Untuk denyut nadinya 90 kali per menit. Untuk frekuensi pernafasannya 29 kali per menit. Untuk suhunya 37 derajat Celcius. Palpasi penurunan di tonus dan di tonus otot ekstremitas bawah, dan dilakukan PFGD aktif itu full ROM sendi ekstremitas bawah. Yang gerak pasif itu full ROM, anvilnya itu normal, isometrik belum bisa. Kemudian untuk nilai MMT-nya itu 2 di AGB, dan di AGA-nya itu normal. Terjadi distesia. Kemudian nyerinya itu fast dengan nilai 6 di kedua tungkainya. Kemudian refleks tendon patella itu menurun. Untuk diagnosa fisioterapi bisa menggunakan konsep ICF. Yang pertama yaitu body structure. Didapatkan saraf perifer yang mana pasien mengalami lesi pada bagian ekstremitas bawah dari tungkai kaki menuju paha. Kemudian untuk body function, ini ada nyeri pada kedua tungkai, kelemahan kedua tungkai, dyspepsia yaitu mati rasa pada ekstremitas bawah, nafas berat, penurunan tonus otot pada ekstremitas bawah. Untuk functional limitation, pasien kesulitan untuk melakukan gerakan secara fungsional pada ekstremitas bawah. Kemudian untuk partisipasi retraksinya yaitu terganggunya activity daily livingnya. Nah baik, untuk skenario 3 ini fasenya pada pasien itu termasuk ke dalam fase progresif, dikarenakan di dalam skenario-nya itu tadi dijelaskan bahwa pasien ini mengalami peningkatan protein CRS, maka itu termasuk ke dalam fase progresif. Nah, dalam fase progresif ini, dalam memberikan intervensi kepada pasien, kita harus menggunakan intervensi yang pasif asisten. Nah, sebelum dilakukan intervensinya itu diawali dulu dengan breathing control. Nah, semisal di dalam kondisi pasien itu mengeluhkan gejala gangguan pernafasan lainnya, maka bisa kita kombinasikan dengan breathing control tadi. Nah, contohnya di sini tadi dijelaskan bahwa pasien itu mengalami sesak nafas. Nah, langsung saja kita lakukan prakteknya. Baik Bapak, tangannya itu di perut ya Pak, yang satunya di dada. Nah, nanti Bapak tarik nafasnya lewat hidung sedalam-dalamnya sambil mengembangkan perut. Lalu dikeluarkan lewat mulut sambil perutnya dikembiskan. Paham Pak? Ya.
kita lakukan ya Pak ya, 3-5 kali pengulangan. Ya Pak, yuk tarik nafas, hembuskan pelan-pelan. Tarik nafas lagi Pak, lewat hidung, hembuskan. Sekali lagi Pak, hembuskan lewat mulut pelan-pelan. Nah, seperti itu. Lalu untuk yang selanjutnya kita bisa lakukan intervensinya, yaitu pasif assisted pada anggota gerak bawah, karena di skenario tadi dijelaskan bahwa yang mengalami kelemahan yaitu pada anggota gerak bawah dengan nilai MMP 2. Caranya kita lemas Pak, lemas. Nah, kita kayak saja langsung semuanya kita gerakan semuanya, fiksasinya di tendon patella seperti ini, dan di tendon patella sama di tendon Achilles seperti ini. Sama satunya sudah kan? Ini gerak pasif ya, seperti ini. Kita pasif assisted. Nah, baik, untuk selanjutnya setelah dilakukan gerak pasif assisted tadi, nah kita bisa memberikan positioning. Yang pertama kita bisa melakukan positioning seperti ini. Caranya kakinya ini dirapatkan pada telapak kakinya ini dirapatkan pada tembok ataupun guling seperti ini seadanya, menyesuaikan. Nah, ini bertujuan untuk mengurangi atau mencegah terjadinya kontraktur pada tendon Achilles dan grup-grup otot gastroc dan soleus. Nah, kemudian yang selanjutnya juga ada kakinya sedikit diangkat, kemudian diberikan ganjalan bantal. Ini juga mepet seperti tadi. Nah, ini bertujuan untuk mencegah terjadinya dekubitus pada tumit. Nah, untuk yang selanjutnya mungkin kita bisa memberikan edukasi kepada pasien maupun kepada keluarga pasien untuk selalu melakukan apa yang sudah dilakukan oleh fisioterapis tadi, seperti mungkin yang mudah-mudah saja untuk mencegah kontraktur dan dekubitus tadi, seperti positioning seperti ini kita ajarkan kepada keluarga pasien supaya bisa dilakukan di rumah untuk mencegah kontrakturnya tadi, seperti itu. Mungkin itu tadi beberapa intervensi yang saya praktekkan, dan juga bisa ditambahkan menggunakan pumping exercise secara pasif tentunya. Ini untuk mencegah terjadinya DVT. Nah, mungkin itu tadi beberapa intervensi ringan yang dapat diberikan, mengingat ini terjadi pada fase progresif sehingga latihan dan intervensi yang diberikan itu intensitasnya ringan untuk mencegah terjadinya seperti kontraktur maupun dekubitus, seperti itu. Mungkin itu tadi yang dapat saya sampaikan dalam praktikum kali ini. Kurang lebihnya saya dalam menjelaskan dan memberikan praktek mengenai kasus GPS ini saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.